Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua, selamat kedinginan. Saya sekarang ini berada di Bromo, di Lautan Pasir Bromo. Jadi sesuai judul ya, saya ingin mencoba tes jarak terbang dari DJI Avata ini, salah satu drone FPV kedua dari produknya DJI. Ini untuk drone-nya masih standar, cuma untuk Google-nya sudah saya FCC ya. Nanti akan saya coba cari channel yang paling bagus, channel berapa. Untuk antenanya saya gunakan masih standar juga teman-teman. Kita akan coba terbang ke sana, mengarah ke arah sana ya, karena di posisi saya tinggi di sana kan, di bawah ya. Kita akan coba ke sana, susuri sana tuh ada apa namanya, padang savana teman-teman. Padang savana kita akan coba karena di sana hijau juga ya. Kok hijau apa namanya, ada esnya sama ada kabutnya. Kita akan coba susuri ke sana, tes jaraknya berapa, dengan kondisi, dengan catatan terbang pulang itu selamat, aman. Kalau cuma terbang tok itu nggak bisa dijadikan patokan untuk mengetes jarak, karena baterai Avata ini mungkin bisa sekitar 10-17 menit lah. Yuk langsung aja kita coba terbang. Oke teman-teman, ini drone udah siap ya. Google saya rada ngembun ini. Ini saya pakai mode acro. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mode manual ya. Kita akan coba lihat, kita coba terbang ke sana. Terbang santai saja. Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk jaraknya, terus kemudian untuk kecepatan, jarak di 100, kecepatan di 25, 26. Kita coba terbang santai saja, mau ngambil momen apa namanya, kabutnya telat teman-teman. Momennya telat, kabutnya telat ya wis, gak masalah wis. Tinggal di 4 meter ya, 4 meter dari sini, tapi kalau dari bawah sana lebih teman-teman. Ini saya pakai mode acro ya, untuk settingan kameranya di 2,7K 60 fps, terus sudutnya tak kasih ke 16 derajat ini tadi. Nggak bisa terlalu cepat ya, kita santai aja, kecepatan kok 30 cuman ya. 30 itu terlalu lama, paling enggak ya sekitar 45-40 lah ya. Wih, ini sengaja tak tinggikan teman-teman ya, 40 kayak gini ya. Nanti di baterai 60% saya kembali ya. Jarak baru 600 teman-teman. Oke, kameranya kurang ke atas sedikit ini tadi ya. Kalau tak kencengkan, itu apa namanya, jungkir banget. Luar biasa. Jarak kita di 1 kilo. Baterai 82. Untuk Mbps sinyal di 50. Masih aman ya. Kita pokok lurus ya teman ya, jangan belok. Nanti kalau belok sana mesti ketutup sama bukit itu soalnya. Ini untuk file save-nya itu saya atur di RTH, ketinggian 70 meter ya. Pokok jangan sampai membelakangi bukit sana, karena kalau RTH 70 meter mesti nabrak nanti kembali. Ini ya, ini suasana Bromo di pagi hari. Sekarang hampir jam 7. Rencana saya tuh mau naik ke kawah, tapi kayaknya nggak jadi ya, kesiangan. Kasihan istri saya nunggu. Luar biasa. Turunkan jarak di 1,6 kilo. Sinyal masih 42 ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk sinyalnya. Nah, udah ada kebrik sedikit. Ada, moga-moga aja nggak ada yang nerbangan drone ini. Tadi saya pakai channel 2 teman-teman, karena semua channel bagus sih. Ini sinyal sudah mulai turun, tapi 3 bar masih belum orange. Cuma sempat beberapa saat aja tadi orange ya. Flag time di 3 menit, 3,5 menit ya. Saya nggak boleh ke sana teman-teman, harus lurus ya, karena kalau nggak lurus ya break up nanti. Jadi sinyal itu ada 2 teman-teman, sinyal remote sama sinyal Google. Google itu adalah gambar, transmisi gambar ya. Boomnya kok ngaco teman-teman. Saya terlalu ke sana teman-teman. Jadi agak jarak di 2,2. Saya terlalu ke kanan ini tadi, jadi
home-nya. Oke, ini ya. Lebih amannya saya ke kiri aja biar nggak kena bukit ya. Jarak di 2,4, sinyal masih aman. Maksimal baterai di 60, saya kembali ya. Ini saya manage throttle teman-teman, manajemen throttle ya. Oke. Ketinggian di 39 ya dari home. Oke, home-nya ada di sebelah sana. Jarak di 2,5. Kita tembuskan ke 3 kilo teman-teman, bisa nggak? Oke, harus. Nah, home-nya harus posisi di sini. Saya harus lurus gini. Karena kalau terlalu ke kanan nanti break up ya. Oke, jarak di 2,7. Tinggal 30. Jadi kalau ngetes jarak itu harus ketinggiannya nggak boleh tinggi-tinggi teman-teman ya. Oke, jarak di 2,8. Flag time di 5 menitan. Kita harus lurus ke sana ya. Oke, di 3 kilo. Lagi ya. Oke, di 3 km. Tembus teman-teman. Saya harus kembali ini ya. Karena takut kena angin. Oke, di 3 km. Saya harus kembali. Oke. Udah video call. Home-nya ada di sana. Sinyal bitrate turun ya. Speed harus saya kontrol teman-teman biar nggak kehabisan baterai ya. Saya pengen bikin footage juga itu, di sana bagus ya. Jadi tembus ke 3 kilo, sinyal masih bagus teman-teman, cuma karena kendala baterai ya. Mungkin kalau misalkan baterai Avata itu bisa di-upgrade lebih gede, tapi ya terlalu berat sih nanti teman-teman. Untuk ukuran drone 2,9 inci atau istilahnya 3 inci ya, itu tuh udah berat teman baterainya ya. Kayak seperti baterai 1200 mAh. Oke, ini speednya saya atur. Jadi kalau teman-teman menerbangkan long range itu memang harus benar-benar dikontrol ya untuk throttle-nya atau kecepatannya. Ini ketinggian tadi maksimal di 50 aja. Mantap. Oke. Baterai masih 50% sih sebenarnya teman-teman, cuma ya fly safe aja teman ya. Jadi terbang aman aja. Karena kalau nggak aman, ya sebenarnya kalau misalkan pun kehabisan baterai di sini ya, posisi ini tuh sebenarnya ya nggak apa-apa sih, aman-aman aja sih. Cuma males ngambilnya teman-teman. Sama nanti pasti kena debu sih loh. Oke. Baterai di 46%, aman lah. Kita terbang santai. Low battery return to home promptly. Promptly itu apa teman-teman? Karena indikator baterai pun itu juga berasal dari jarak sama angin sama pola main kita teman ya, throttle kita ya, sama throttle kita. Nanti kalau udah sampai di jarak 1 kilo saya coba cruising lah di sini. Tapi jempol saya udah mulai kaku ya teman-teman. Oke. Kenapa saya pakai mode acro ya? Karena udah terbiasa acro. Terus satu ya teman ya, dia kan bisa memanage gerakannya teman-teman. Jadi bisa bagus ya nanti ya. Oke, mantap ya. Ketinggian di 14 ini, ketinggian di 13. Saya sengaja tampilkan OSD teman-teman ya. Oke. Cuma kecepatan nggak tak tampilkan. Oke, jarak di 1,6, baterai 39. Coba tak terbang agak rendah sedikit ya. Sinyal aman teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah DJI Avata itu bisa terbang jauh. Cuma pembatasnya adalah baterai teman ya. Pembatasnya baterai. Jadi kalau teman-teman ingin long range, terbang jauh, jangan beli Avata karena dia nggak bisa terbang lama. Tapi kalau ingin cruising santai, bikin footage, nggak pengen ribet, itu
belilah Avata karena dia cocok untuk newbie juga bisa, pemula juga bisa, terus kemudian untuk yang pro pun juga bisa. Asli ini tanganku kaku banget teman-teman untuk gerakan stick drone ini. Aduh, baterai level low, throttle output array apa itu gak ngerti ya. Pokok suruh untuk memanage ya, memanage throttle-nya. Jadi ini jarak masih 1 kilo teman-teman. Aman lah ya. Baterai masih 32. Kita pokok terbang lurus saja. Jadi ini fix saya nggak jadi naik ke Kawah Bromo. Selain saya nggak bawa baterai gede untuk turun, juga ditunggu istriku masake. Luar biasa ini. Jarak di 800 meter, baterai 29%. Nah, oke ya. Nggak begitu deg-degan sih saya teman kehabisan baterai karena ya DJI saya percayalah ya ketika nanti dia bisa landingnya tuh bisa aman, santai, yang paling kemasukan pasir gitu aja lah. Ini ketinggian minus teman karena posisi kita lebih tinggi dibanding posisi drone-nya. Oke, tambah kecepatan biar rotok ngebut sidik. Tadi terlalu lama soalnya. Jarak di 500 meter, baterai masih aman nih, masih bisa cruising sedikit ini nanti. Enaknya DJI gitu teman ya. Jadi untuk informasi segala macam lengkap, udah digital juga. Mantep. Nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai action cam pun udah bisa smooth ini teman. Nggak bakal slow kecuali habis crash ya. Oke, jadi total tadi di 3 kilometeran. Judul saya 4 kilo. Nah, bisa apa nggak bisa teman-teman? Untuk dari segi sinyal bisa. Sinyalnya masih bagus tadi ya. Cuma itu tadi nggak bisanya adalah baterai. Ini saya di sini ya. Suaranya sudah terdengar. Aku saya. Baterai di 19% ya. Oke. Nggak ada yang main drone ya, ada yang main drone soalnya ganggu teman-teman ya. Baterai di 18%. Oke, pas ya. Ini tadi kalau misalkan ada angin itu nggak nyampe teman ya, paling cuma 2 kiloan karena nggak ada angin, aman. Alhamdulillah ya. Ini saya di sini. Coba kita POI pakai DJI Avata mode manual. Nggak bisa smooth sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah teman-teman, susahnya landing di Bromo ini, lautan pasir Bromo adalah banyak pasirnya teman-teman. Cara amannya gimana? Cara amannya kalau pakai Avata saya sukanya adalah dipencet normal mode kayak gini. Nah dia kan kayak gini ya. Terus tinggal diarahkan ke sini drone teman-teman. Dia pakai mode normal. Kita landing di tangan aja. Nah, enak wes kayak gini ya. Landing di tangan. Oke teman-teman, udah landing ya, alhamdulillah aman. Sisa baterai di 14%, pas banget tadi jarak sampai sana itu 3 km. Jadi kesimpulannya adalah long range menggunakan DJI Avata itu harus hati-hati, apalagi kondisi angin gede. Ini tadi alhamdulillah pas lagi nggak ada angin, jadi bisa 3 km. Sinyalnya masih aman teman-teman. Ini pun dilanjut sampai 10 km saya rasa masih bisa ya. Tapi yang nggak bisa itu baterainya, karena baterai ini cilik banget ini. Tapi lumayan lah ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Alhamdulillah sukses dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.